pagi anak-anak. Wah, hari ini hari yang luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang selalu menang. Dia Allah yang selalu memelihara kita. Kalau anak-anak hebat, apa kabarnya? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Sekali lagi yuk kita bangkit berdiri. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Nah ayo kita mau memulai ibadah kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau sama-sama menyanyikan bahwa kita punya satu-satunya Allah yang benar dan Dia Raja yang benar. He is God, the one true God. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God, the one true God. He is God. He is God, The one true God. the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King. He is King, The one true King. the one true There's King. no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He's alive. He's alive in me and you. Yuk kita mau berdoa anak-anak. Tuhan, terima kasih kalau kami mempunyai Allah yang benar. Kami mempunyai satu-satunya Raja yang benar. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pemeliharaanmu bagi hidup kami. Dan kami boleh bersyukur kalau kami masih boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Amin. Nah anak-anak, Dia Allah kita. Dia adalah Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Dia juga Raja yang benar. Dia sanggup melakukan apa saja. Karena Dia Allah yang kuat dan gagah. Bukan kuat, bukan gagah. Bukan kuat, bukan gagah. Tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah. Tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata. Gunung ini dipindahkan, gunung ini dipindahkan, gunung
itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku, kata Tuhan. Benar anak-anak, kita punya Allah yang sangat kuat dan gagah. Allah yang selalu menang, yang sanggup melakukan apapun. Saat dia berkata ya, tidak ada seorang pun yang bisa berkata tidak. Yes, dialah Allah kita. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Yes, 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 God is strong. 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 When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Yes, 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 God is strong. Yes, 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 God is strong. Yes, 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 God is strong. Yes, 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 yes. God is strong. Yes, 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 God is strong. Yes, 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 God is strong. Yes, 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 God is strong. Wah, anak-anak hebat. Pasti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau mempersiapkan hati kita mau menyanyikan Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. 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 Buku kesayangan. Ya, anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita mohon hikmat dari Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau datang kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami berikan hikmat bagi setiap kami untuk kami boleh mengerti akan cerita firman Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, minggu-minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan telah menunjukkan kuasa-Nya kepada Raja Fir'aun dan orang-orang Mesir. Melalui apa? Melalui 10 tulah atau 10 hukuman. Tuhan menunjukkan kuasa-Nya itu. Tuhan menunjukkan bahwa Dialah Allah yang selalu menang. Tidak ada yang bisa mengalahkan Dia. Tuhan Allah orang Israel itu adalah satu-satunya Allah yang berkuasa dan bisa melakukan apa saja. Dia bisa mengalahkan siapa saja.
Nah, hari ini Langsung Veve akan melanjutkan cerita kita tentang bagaimana Tuhan membawa orang-orang Israel untuk pergi atau keluar dari tanah Mesir dengan cara yang sangat luar biasa. Dan cerita kita hari ini diambil dari Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 31. Nah, anak-anak masih ingat nggak waktu Yosef cerita saat Tuhan memberikan hukuman untuk Fir'aun dan orang Mesir? Tuhan melakukan apa? Tuhan merubah semua air di tanah Mesir menjadi darah. Lalu Tuhan membuat katak. Tuhan juga membuat nyamuk dan lalat di seluruh tanah Mesir. Tapi dari hukuman-hukuman itu Fir'aun masih tetap tidak mau taat. Dia tetap melawan Tuhan. Karenanya Tuhan memberikan hukuman lagi. Tuhan membuat ternak-ternak orang Mesir menjadi mati. Lalu Tuhan mengirimkan bara. Tuhan membuat hujan es. Tuhan juga mengirimkan belalang. Dan Tuhan membuat seluruh Mesir menjadi gelap gulita. Sekali lagi anak-anak, Fir'aun tetap berkata, no, Fir'aun tidak membiarkan orang-orang Israel pergi dari Mesir. Akhirnya anak-anak, Tuhan menghukum Fir'aun dan orang Mesir lagi dengan membunuh setiap anak sulung orang Mesir. Mulai dari anak sulung manusia sampai anak sulung binatang. Dan akhirnya setelah hukuman itu tadi, Fir'aun akhirnya mengalah dan membiarkan orang Israel untuk pergi dari Mesir. Orang Israel akhirnya dibebaskan dari perbudakan. Dan anak-anak ingat kan siapa yang memimpin orang Israel itu? Betul sekali, dialah Musa dan Harun kakaknya. Musa memimpin orang-orang Israel itu pergi dari Mesir menuju ke padang gurun. Mereka percaya dan menaati apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan sendirilah yang menunjukkan jalan kepada mereka. Orang Israel telah berjalan berhari-hari dan pada akhirnya mereka sampai di tepi laut Teberau. Tuhan menyuruh Musa untuk mendirikan kemah di sana. Kalian tahu anak-anak, waktu orang Israel benar-benar telah pergi meninggalkan Fir'aun, Raja Fir'aun menjadi menyesal. Dia menyesal karena tidak akan ada lagi orang-orang Israel yang bekerja keras untuk mereka. Oleh karena itu Raja Fir'aun cepat-cepat menyiapkan tentara. Dia juga menyiapkan kereta kudanya untuk mengejar orang Israel. Karena dia mau membawa orang-orang Israel untuk kembali ke Mesir. Wah, kalau kalian jadi orang Israel nih, apa yang akan kalian pikirkan? Atau apa yang bisa kalian lakukan? Karena saat itu orang Israel sedang di depannya ini ada laut Teberau. Laut yang sangat besar. Dan di belakang mereka ada tentara orang-orang Mesir yang sedang mengepung mereka. Mereka lagi terhimpit antara laut yang sangat besar atau terhimpit juga oleh tentara orang Mesir. Wah, orang Israel menjadi kebingungan anak-anak. Mereka tidak tahu harus melarikan diri kemana. Mereka menjadi sangat ketakutan dan berkata kepada Musa pada akhirnya, "Apa yang kamu lakukan, Musa? Kenapa kamu harus membawa kami pergi? Kenapa kamu membiarkan kami semua untuk mati di sini?" Karena ketakutan itu, orang-orang Israel menjadi tidak percaya kepada Tuhan.
Mereka lupa kalau mereka punya Allah yang sangat hebat, yang sangat berkuasa, yang sanggup menolong mereka. Tapi meskipun begitu anak-anak, Tuhan tetap sayang kepada mereka. Tuhan tetap menolong mereka. Tuhan memberikan jalan keluar untuk mereka. Musa berkata kepada orang-orang Israel, "Jangan takut. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Wah, itu seperti aha kita ya anak-anak. Apa? Dari mana anak-anak? Iya betul, dari Keluaran pasal 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yuk sama-sama sekali lagi kita katakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah sekarang kita mau melihat dulu nih, ada dua teman kita yang menghafalkan aha mereka. Keluaran pasal 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, anak-anak, yuk sekali lagi yuk kita mau menghafalkan aha kita. Dari Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yes, Allah selalu menang. Ayo sama-sama kita katakan, yes, Allah selalu menang. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Yes, Allah selalu menang. Tuhan selalu menang. Tuhan yang selalu menang itu Tuhan yang menolong orang-orang Israel tadi. Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya ke atas kepalanya dan mengulurkan tangannya ke arah Laut Tebrau. Dan apa yang terjadi anak-anak? Tiba-tiba Laut Tebrau yang sangat luar biasa besarnya itu tadi, Laut Tebrau terbelah menjadi dua. Wah, sungguh kejadian yang luar biasa ya anak-anak. Laut yang sangat besar terbelah menjadi dua. Dan tanah kering menjadi tiba-tiba ada di hadapan mereka. Muncul di depan orang Israel itu. Sungguh kejadian yang sangat ajaib dan luar biasa dari Allah kita yang telah menolong orang-orang Israel tadi. Lalu Musa akhirnya memimpin bangsa Israel itu untuk berjalan di tengah-tengah Laut Tebrau yang sudah kering itu anak-anak. Dan mereka semua akhirnya selamat sampai ke seberang. Tapi Fir'aun ini masih dengan kereta kuda dan tentaranya terus mengejar orang Israel. Tapi waktu semua orang Israel yang tadi sudah selamat sampai di seberang laut, Tuhan membuat air laut itu kembali bersatu. Air laut itu menutupi seluruh kereta kuda dan tentara Mesir. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Tuhan telah berperang untuk orang Israel melawan orang Mesir. Tuhan telah menunjukkan kuasanya. Dia Allah yang selalu menang. Dia Tuhan kita, Tuhan yang baik dan sangat mencintai umatnya. Dia telah menolong dan menuntun orang-orang Israel untuk keluar dari Mesir. Jadi anak-anak, sudah seharusnya orang Israel percaya kepada Tuhan. Kalian tahu nggak anak-anak, kita ini juga sama seperti orang Israel. Orang-orang Israel terjebak di antara Laut Tebrau dan tentara Mesir. Kalau kita sih memang tidak terjebak seperti mereka ya. Tetapi kita terjebak oleh dosa. Dosa menahan kita semua dan menjauhkan kita dari Allah. Puji Tuhan anak-anak.
Tuhan menyediakan jalan keluar untuk kita. Tuhan Allah kita mengirimkan Yesus Kristus untuk mati bagi dosa kita. Mati di atas kayu salib. Waktu Tuhan Yesus disalib, Dia menanggung semua hukuman dosa kita. Tapi Tuhan Yesus juga telah bangkit. Yang berarti Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa dan kematian. Kita menjadi orang yang bebas. Maka itu anak-anak, kita harus percaya kepadanya. Kepada Dia, kepada Tuhan yang telah melindungi dan menjagai kita. Dialah penebus dosa kita. Dan juga di masa-masa COVID ini anak-anak, kita juga harus tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan yang selalu menjaga kita, Tuhan yang selalu menolong dan memelihara kita. Nah, ya anak-anak, kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Allah satu-satunya, tidak ada Allah lain seperti Allah kita. Kita mau memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Kita isi bejana untuk Tuhan kita. Dan kita juga harus mengisi hidup kita setiap hari dengan firman Tuhan. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku, tidak ada Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku, tidak ada Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Sekali lagi, Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku, tidak ada Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Sekali lagi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, sungguh kami bersyukur kalau kami punya Allah yang benar, kami punya Raja yang benar. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mempunyai Allah yang selalu menolong kami, Allah yang sangat mengasihi kami, yang memelihara hidup kami. Tuhan tolong setiap kami untuk kami boleh selalu percaya, untuk kami boleh selalu taat hanya kepada Tuhan yang benar itu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruhan hidup kami untuk Tuhan bentuk supaya kami boleh menjadi anak-anak yang good, yang taat pada Tuhan, taat pada kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, hari ini masih ada craft yang harus kalian kerjakan. Tetap kerjakan dengan baik, lalu difoto dan dikirim ke losu masing-masing. Kita bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa anak-anak hebat. Anak-anak hebat selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Rajin berdoa dan baca firman Tuhan. God bless you. Jesus love you anak-anak hebat. Bye-bye.